Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, halaman 23 sampai 34, pembelajaran 3, Aku Anak Soleh. Wah, susunya sedikit. Nak, perahan susunya sedikit. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana ya, Nak? Untuk memenuhi pelanggan, kita tambah saja dengan air. Jangan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan gurunya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah, kalian akan menjadi anak baik yang disayangi oleh Allah. Jujur disayang oleh Allah. Anak gadis yang jujur. Nah, di sini ada cerita ya. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadis itu menghibur. Ibu tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa diri. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, ya memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, Bu. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pernyataan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakan dengan jujur, saya tidak belajar. Apa keuntungan orang jujur? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang sekali dengan orang jujur. Kemudian, sikap jujur disenangi oleh orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Mari kita menjadi orang jujur, teman-teman, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini ada lagu Jujurlah. Adaptasi nada lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan, nah kurang lebih seperti itu ya. Maaf Kak Wafik, di sini suaranya serak jadi kurang dapat bernyanyi ya. Maaf sekali, mungkin teman-teman bisa menyanyikannya sendiri ya. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah kita mempelajari jujur, kita akan mempelajari amanah juga, teman-teman. Amanah itu dapat dipercaya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau percaya. Amanah atau terpercaya ya teman-teman. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya, misalnya rajin belajar, menjaga nama baik orang tua, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan juga sekolah. Lalu pada halaman 26 yang paling bawah, ayo jelaskan apa saja ciri-ciri siswa yang amanah. Misalnya saja, tidak pernah berbohong kepada guru, melakukan tugas piket, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Misalnya tugas itu tugas pekerjaan rumah ya, atau PR. Sedangkan ciri-ciri teman yang tidak amanah ya. Jika dikasih amanah ia tidak menjalankan, mengambil hak orang lain, suka berbohong. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihati, rajin sholat, belajar, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Selalu ingat untuk mendoakannya. Nah, gimana sih mendoakan orang tua? Di sini ada doa untuk mendoakan orang tua. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, ini bisa kalian baca ketika waktu longgar atau mungkin ketika setelah selesai beribadah, setelah sholat ya. Selanjutnya di sini berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Ketika bertemu dengan guru, itu kita harus mengucapkan salam teman-teman. Lalu saat guru memberi tugas atau PR, itu kita harus mengerjakan, tidak boleh bermalas-malasan ataupun mengeluh.
Saat guru menasehati, kita harus mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihatnya. Nah, ini saat berbicara dengan guru kita harus berbicara dengan sopan, tidak berbicara dengan nada yang terlalu keras. Saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri. Nah, ini kita harus terapkan ya teman-teman, agar kita mendapat ridho dari guru. Kegiatan, insya Allah kamu bisa. Ayo ceritakan bagaimana sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan kepada guru. Santun dan menghargai teman. Nah, kita harus menghargai teman, santun kepada teman, menyayangi teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Pengasih, Pemaaf, Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah berikut ini, yang artinya Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus memiliki sikap yang penyantun, penyayang terhadap teman. Nah, ini ada beberapa contoh sikap santun. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Ada 10 contoh sikap santun. Mari kita sama-sama mengamalkan sikap santun kepada teman, orang yang lebih tua, ataupun guru kita ya. Insya Allah kamu bisa. Nah, ini ada seperti lagu ya. Tepu anak soleh. Aku, anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. Lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya. Lillahi ta'ala. Seperti itu. Mungkin kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya. Nah, rangkuman tadi kita sudah belajar apa saja. Sebagai muslim atau muslimat, kita harus memiliki sikap jujur, amanah, hormat, dan patuh kepada orang tua, sopan, dan menghargai teman. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin karena beliau benar-benar bisa dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu ada beberapa pertanyaan pada halaman 32 teman-teman. Berikan contoh sikap jujur yang kamu ketahui. Misalnya saja, mengerjakan tugas tanpa mencontek, tidak berbohong. Nah, ini kalian bisa sebutkan satu saja sudah benar ya. Di sini saya sebutkan 3. Bagaimana bersikap amanah itu? Melaksanakan tugas yang diberikan dengan jujur, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Bagaimana contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, ketika dinasehati kita harus taat dan patuh, membantu di rumah sesuai kemampuan, dan mendoakannya. Berikan contoh cara menghormati guru di sekolah. Bersalaman dengan mencium tangannya, selalu mengerjakan tugas darinya dan menaati nasihatnya. Ingat, ini ada pada halaman 32 ya teman-teman. Berikan contoh perilaku santun di keluarga. Berbicara dengan lembut,
suara tidak terlalu keras, tidak menyakiti keluarga, dan rendah hati. Sebenarnya banyak sekali teman-teman perilaku santun di keluarga, namun di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja ya. Ketika terlalu banyak, kalian juga bisa menyebutkan 2 di antaranya, tidak apa-apa ya. Santun kepada teman, misalnya peduli terhadap keadaan teman, menjenguk teman yang sakit. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa menyebutkan 2 saja ya. Di sini saya sebutkan 4. Berikan contoh cara menghargai teman. Cara yang mudah itu adalah memakai barang pemberian teman. Dengan begitu, kita sudah menghargai teman tersebut. Jika temanmu tidak menghargaimu, bagaimana sikapmu kepadanya? Kita harus tetap bersikap baik, teman-teman, dan memperlakukannya sama dengan teman yang lain. Tidak boleh berpilih kasih ya. Kita sebagai teman harus hidup rukun. Lalu pada halaman 33, beri tanda centang pada kolom setuju, tidak setuju, dan tidak tahu, beserta alasannya. Apabila aku melakukan suatu kesalahan kepada teman, maka aku akan mengakui kesalahan itu dan minta maaf kepadanya. Nah, ini saya setuju karena, maaf ya, kotaknya tidak cukup saya tulis di atas, karena perbuatan jujur disayangi Allah dan semua orang. Yang kedua, apabila aku berjanji kepada teman, maka aku suka menepatinya. Nah, ini termasuk setuju saya. Karena menepati janji adalah upaya menjaga kepercayaan teman. Nah, lalu yang ketiga, aku rajin mengerjakan pekerjaan rumah karena hal itu merupakan bentuk hormat dan patuh kepada guru. Itu saya setuju, teman-teman. Kenapa? Karena mengerjakan pekerjaan rumah merupakan kewajiban setiap siswa. Jika aku memberikan sesuatu kepada teman, aku akan gunakan, Jika aku memberikan sesuatu kepada teman, aku akan gunakan tangan kananku karena hal itu merupakan kesantunan dan penghargaan kepadanya. Ini saya juga setuju karena memberikan dengan tangan kanan merupakan cara kita menghargainya. Lalu terkadang jujur itu berat, tapi aku selalu berusaha untuk jujur. Nah, ini saya juga setuju karena dengan jujur permasalahan akan mudah terselesaikan dan juga bernilai ibadah. Terkadang amanah itu juga berat. Aku suka melanggarnya, karena itu tidak diperintahkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini salah ya teman-teman. Saya tidak setuju karena dengan tidak amanah berarti tidak berusaha menjaga kepercayaan orang lain. Lalu yang ketujuh, aku suka memukul adikku bila ia rewel supaya dia patuh padaku. Nah, ini saya juga tidak setuju teman-teman karena tidak menghormati adik. Meskipun adik itu kecil, kita harus tetap menghormatinya, menyayanginya. Apabila adikku memberi sesuatu, aku tidak mengucapkan terima kasih kepadanya karena hal itu bukan perilaku jahat kepadanya. Nah, ini saya tidak setuju karena salah satu sopan santun adalah mengucap terima kasih ya. Lalu pada halaman 34, mari praktekkan. Ini silakan kalian praktekkan untuk berperilaku jujur, amanah, hormat, patuh, santun, dan menghargai. Nah, setelah kalian mempraktekkan itu, bagaimana perasaan kalian? Mintalah ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, seperti itu ya. Tugas kelompok. Lakukan kunjungan secara berkelompok ke panti sosial untuk menyantuni anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi. Nah, ini bisa kalian lakukan sendiri-sendiri ya teman-teman.
Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.